Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afidah dan Ulfa Rahmi ingin menjelaskan sedikit tentang aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. A. Hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan erat di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu mendatang. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat di dalam penyusunan anggaran. B. Dilema bisnis. Manajer mungkin akan mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada permintaan pesanan yang meningkat. Untuk mengatasinya, perusahaan bisa saja melakukan ekspansi, yakni dengan mengakuisisi perusahaan lain ataupun menaikkan kapasitasnya. Namun, cara yang lebih tepat adalah mengefektifkan penganggaran, pengendalian, dan mengevaluasi kinerja perusahaan. C. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode yang akan datang. Anggaran merupakan hasil kerja atau output, terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilakukan di masa mendatang. Karena anggaran merupakan output, maka anggaran akan dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. D. Prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau trend washing. Trend washing merupakan pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri untuk mengidentifikasi peluang yang dapat diraih dan ancaman yang harus dihadapi perusahaan dalam setiap lingkungan tersebut. Ada dua jenis lingkungan yang berpengaruh besar pada perusahaan, yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri. Yang kedua, pengembangan tujuan umum perusahaan. Suatu perusahaan harus merumuskan tujuan umum yang ingin dicapai oleh perusahaan sebelum merumuskan strategi. Tujuan umum ini berisi tentang misi, visi, keyakinan dasar, dan nilai dasar. Yang ketiga, pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan. Tujuan dari tahap sasaran dalam proses anggaran ini adalah untuk mengarahkan pernyataan tujuan umum ke fokus yang lebih tajam dan untuk mentransformasikan informasi umum kepada informasi perencanaan yang lebih spesifik. Yang keempat, pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah sasaran dasar, cara, dan taktik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan. Tujuan dari pengembangan dan penyebaran strategi adalah menemukan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan umum yang direncanakan dan sasaran spesifik. Yang kelima, instruksi perencanaan manajemen eksekutif. Tahap ini merupakan tahap komunikasi dari rencana substantif kepada manajemen tingkat menengah dan tingkat bawah. Tahap ini juga menjelaskan tujuan umum, sasaran spesifik, strategi perusahaan, dan segala macam instruksi manajemen eksekutif yang dibutuhkan untuk mengembangkan rencana laba yang strategis dan taktis. Yang keenam, persiapan dan evaluasi perencanaan proyek. Konsep anggaran yang komprehensif mencakup suatu pendekatan yang sistematis dan terintegrasi untuk membuat perencanaan proyek, perencanaan taktis, dan perencanaan strategik. Setiap manajemen perlu mengembangkan tabel atau grafik berdimensi waktu untuk keperluan pengambilan keputusan dan perencanaan pada subunitnya. Dalam tabel atau grafik berdimensi waktu, biasanya terdapat dua rencana, yaitu rencana proyek dan rencana periodik. Yang ketujuh, pengembangan atau persetujuan rencana laba strategis dan taktis. Bila kedua rencana laba tersebut selesai dibuat, proses persetujuan dimulai. Proses ini meliputi persetujuan, ketidaksetujuan, atau saran perbaikan. Yang kedelapan, pelaksanaan rencana laba. Pelaksanaan rencana manajemen yang telah dikembangkan dan disetujui dalam proses
perencanaan melibatkan fungsi manajemen, yaitu pengarahan bawahan dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Perencanaan laba yang luas dan program pengendalian dapat membantu melaksanakan fungsi ini. Rencana, strategi, dan kebijakan yang dibuat melalui partisipasi yang besar menetapkan dasar bagi komunikasi yang efektif. Yang kesembilan, penggunaan laporan kinerja periodik. Setelah rencana laba diimplementasikan selama periode tertentu, maka diperlukan laporan kinerja periodik yang dibuat berdasarkan laporan bulanan. Laporan kinerja jangka pendek penting untuk pengendalian yang efektif. Yang ke-10, penggunaan anggaran biaya fleksibel. Konsep anggaran fleksibel atau anggaran variabel hanya digunakan pada biaya yang terpisah dari rencana laba, sehingga anggaran variabel hanya bersifat tambahan. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah penerapan tindak lanjut. Dalam hal ini, perlu pemisahan yang jelas antara sebab dan akibat. Variasi kinerja adalah sebuah akibat atau hasil. Manajemen harus dapat menemukan sebab yang mendasarinya. Identifikasi sebab adalah tanggung jawab manajemen ini. Berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba sangat penting dalam perusahaan karena rencana yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Perencanaan laba perusahaan terdiri dari anggaran operasi terperinci dan anggaran laporan keuangan. F. Fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak, yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajemen maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi. G. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu penetapan tujuan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Untuk menyusun anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan. Dan yang keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. H. Konsekuensi disfungsional terhadap proses penyusunan anggaran. Konsekuensi disfungsional terhadap proses penyusunan anggaran ada 4, yaitu rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lain yang tidak
konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Pada dasarnya, lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Yang kedua, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur pada organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penentuan tujuan, implementasi, dan pengendalian, serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Untuk dapat mempraktikkan gaya kepemimpinan secara efektif, manajer atau atasan harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan bawahannya. Dan yang keempat, stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lingkungan eksternal juga mempengaruhi lingkungan perencanaan yang meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain-lain. J. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penetapan tujuan. Selama tahap penetapan tujuan, baik tujuan umum ataupun tujuan khusus dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta bagi setiap subunit utama. Yang kedua, keselarasan tujuan. Masalah utama dalam penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan-tujuan organisasi, subunit-subunit, dan anggota-anggota yang turut berpartisipasi. Yang ketiga, partisipasi. Suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Yang keempat, manfaat partisipasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipasi menjadi terlibat secara emosi dan bukan dalam pekerjaan mereka. Pada dasarnya, partisipasi dapat meningkatkan moral dan dorongan inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Dan yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. Bahkan dalam kondisi yang paling ideal sekalipun, partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasan tersendiri. Karena proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan hasil isi dari anggaran mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu sendiri. K. Tahap implementasi. Yang pertama, menerapkan rencana implementasi. Rencana implementasi dimaksudkan terutama untuk mengatur biaya dan waktu yang dibutuhkan selama implementasi. Yang kedua, melakukan kegiatan implementasi. 1. Pemilihan dan pelatihan personil. 2. Pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. 3. Pemrograman dan pengetesan program. 4. Pengetesan sistem. 5. Konversi sistem. Dan yang ketiga, tindak lanjut implementasi. Analisis sistem masih perlu melakukan tindak lanjut berikutnya setelah sistem baru diimplementasikan. L. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Manajemen memperhatikan varians yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Varians yang tidak menguntungkan akan lebih dulu diinvestigasi, sedangkan varians yang menguntungkan dapat mengindikasikan kebutuhan akan penyusunan anggaran. Sekian dari kami. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.